Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarem gak punya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Baik ya, harapan Mas Tulus semoga kabar teman-teman semua dalam kondisi yang baik. Doa terbaik bagi teman-teman yang sekarang mungkin sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah juga semoga cepat selesai. Yang rezekinya lagi seret lancar lagi. Yang sedang kurang baik keadaannya, baik sedang terlilit hutang, kemudian sedang punya permasalahan rumah tangga, keuangan, dan seterusnya. Mas Tulus doakan semoga semuanya menjadi lebih baik sesuai dengan harapan kita. Amin. Dan yang sedang terlilit hutang piutang, semoga hutang endang lunas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku baru nonton lagi pagi ini teman-teman video yang kemarin. Wah, aku ternyata melankolis banget orangnya ya. Aduh, pokoknya hari ini diusahakan jangan sampai nangis lagi. Ya, kesadaranku luar biasa berkat dari cerita dari kalian. Terima kasih siapapun jenengan ya. Semoga apa yang kalian ceritakan yang menyulitkan kalian Allah permudah sesuai dengan harapan kalian, ge. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat pastinya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Terima kasih untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Yang sudah subscribe matur nuwun, yang belum subscribe ayo pencet subscribe. Tombol loncengnya juga jangan lupa. Like-nya jolali dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Kalian yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus nih. Terima kasih matur nuwun yang sudah nyawer tanpa terkecuali. Untuk yang sudah tulis absen juga, saya beberapa kali ada beberapa yang saya baca, tapi saya nggak bisa balas satu-satu teman-teman. Jadi terima kasih banyak. Saya minta maaf untuk responnya tidak seperti yang kalian mau. Sama satu lagi, kalian yang chat di WhatsApp nggak perlu nggak perlu nanya, harus intinya sudah tahu syarat chat sama Mas Tulus apa. Sabar, jadi mohon pengertiannya. Aku agak kurang respect dengan orang-orang kalau sudah chat panjang tapi masih chat lagi, masih miss call lagi. Mas Tulus agak kurang suka dengan tindakan itu. Jadi jenengan yang sudah chat mohon bersabar sesuai dengan antrian. Nggak ada yang saya dahulukan. Ya, nggak ada, saya sesuai dengan antrian, jadi mohon pengertian teman-teman, nggih. Lek jenengan kerso yo monggo, lek ndak seneng yo monggo di skip mawon. Mas Tulus itu terima jenengan mau cerita, mau konsultasi, mau ngobrol boleh. Ning yo syaratnya sabar. Saya ndak minta bayaran kok ya, tapi syaratnya sabar. Mohon pengertiannya, nggih. Matur nuwun, terima kasih.
Hari ini apa yang mau dibahas? Aku juga sempet sih sebetulnya mau bahas ini teman-teman. Tapi dorongan untuk membahas tuh belum terlalu banyak. Tetapi postingan saya di akhir belakangan ini ternyata banyak juga yang minta kita untuk bahas terkait dengan gempa Santorini. Apa yang terjadi dengan wilayah Yunani tersebut? Kenapa? Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 8 kemarin diceritakan atau disampaikan ada 1.400, hampir 14.000 atau 1.400, nanti saya baca lagi. Pokoknya ada ribuan kali gempa yang terjadi, ada banyak masyarakat yang mengungsi. Seperti apa ulasannya? Mungkin nggak sih kalau kita baca melalui intuisinya mengarah ke Indonesia, nanti kita akan bahas secara detail ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada orang-orang baik yang sudah jadi berkat buat saya, sudah jadi berkat buat teman-teman di setiap pembagian nasi boxnya. Terima kasih ya. Teman-teman, kita masih harus berdoa karena ternyata Jumat di 5 Februari ini ternyata nggak terlalu jauh. Sudah awal-awal 20-an sudah Jumat. Jadi ini berarti kita harus ekstra nih. Kita harus ekstra minta sama Tuhan, ekstra juga untuk ngemis dalam tanda kutip, minta barokah dari teman-teman yang nonton ya. Mari kita doa sama-sama. Semoga apapun yang terjadi Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan Februari ini. Amin. Semoga Allah cukupkan sedekah nasi box kita di bulan Februari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000 teman-teman ke rekening BRI yang di kolom deskripsi. Minimal 12.000, selebihnya terserah teman-teman ya. Saya hanya bisa bilang terima kasih banyak, matur nuwun. Gusti Allah berkahin jenengan, usaha, keluarga, apapun Allah jadikan berkah. Kemudian sedekahnya jenengan tujuannya, hajatnya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan. Amin. Kemudian teman-teman yang sudah bersedekah, semoga Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan sedekahnya. Allah tukar dengan yang mudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Hajat baiknya segera Allah kabul. Dan sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wacet lho rek. Gak iso aku. Anjane wonge gembeng Mas Teh. Ya Allah ya Rabbi. eh yang minta kita bahas apa pneumonia ya, pneumonia itu itulah pokoknya ternyata banyak. Nanti kita buat video lain ya teman-teman ya. Tadi pagi saya sudah buat apa sih, video iseng-iseng aja seru-seruan, tapi nggak tahu tak tayangin pagi ini atau tak tayangin malam, aku nggak tahu. Nanti coba kita cek-cek dulu ya, siapa tahu yang ini dulu atau yang itu dulu, aku nggak tahu. Sepindah malih, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bantu sedekah nasi box tanpa terkecuali. Aku bingung juga harus jawabnya apa. Di video tuh sebetulnya sudah menjawab. Teman-teman yang mau ikut among-among silakan cek kolom komentar paling atas, sudah saya sematkan ya. Ada penjelasannya di postingan Mas Turu juga sudah saya jelaskan, tapi masih banyak yang DM kayak gini. Ada yang aku baca komentar kemarin, Mas minimal berapa, kapan dilaksanakan? Itu masih jadi pertanyaan, padahal saya sering banget sampaikan, mohon disimak untuk teman-teman yang mau ikut among-among, tidak ada minimal maksimal alias seikhlasnya. Waktunya menjelang Idul Fitri, rekeningnya Permata di kolom komentar paling atas, nggih. Sampun ya, bisa untuk yang pernah kegegeran atau digegerkan, diniatkan pahalanya untuk yang kegegeran atau digegerkan, atau untuk anak yang sudah wafat sebelumnya, atau bisa untuk mensyukuri umur kita, among-among buat tubuh kita sendiri, bisa untuk keluarga besar juga, bisa untuk diri kita sendiri, boleh. Teman-teman yang mau ikutan kalau sudah transfer bisa konfirmasi ke WhatsApp yang saya sebutkan juga di kolom komentar. Ke situ konfirmasinya nggih, sebutkan nama, alamat lengkap jenengan, kemudian bukan alamat lengkap, tapi sebutkan nama kemudian nama bapak kandungnya. Nanti untuk kita ijab kabulnya ya, untuk doanya ya. Matur nuwun, sepindah malih tidak ada batasan. Mau Rp1.000 juga enggak apa-apa, semampunya jenengan. Di tempat saya nggak ada Permata Mas Tulus, semua bank itu bisa transfer ke Permata. Ya, tergantung kodenya 013. Jadi transfernya ke bank lain, bukan ke bank sesama. Sehingga walaupun di tempat jenengan nggak ada Permata, jenengan bisa transfer pakai rekening mana saja asal kodenya sesuai. Nggih.
Seperti itu teman-teman, terima kasih. Kemudian teman-teman yang bingung konsultasi dulu. Saya tuh sering mimpi ditemuin anak kecil. Saya tuh sering mimpi ketemu anak kecil begini-begini kok. Tapi saya tuh nggak pernah kegegeran menurut saya Mas Tulus. Cuman saya pernah menstruasi, tapi artinya menstruasinya begini-begini. Terus ada gini-gini-gini. Terus saya tuh kegegerannya nggak, belum ada 4 bulan, belum ada ruhnya segala macam. Kalian kalau masih ragu bisa konfirmasi aja ke WhatsApp yang di kolom komentar itu, sebutkan nama, tanggal lahir sama bapak kandung, nanti bisa nanti Mas Tulus bantu bantu untuk identifikasi. Walah, dibantu dicek nggih. Matur nuwun teman-teman, terima kasih, mohon pengertiannya. Yang WhatsApp harus sabar karo slow respon, apalagi sekarang WhatsAppnya Mas Teh ada tiganya dipakai untuk line, jadi harus sabar nggih. Oke, yang tadinya kan cuman 2 untuk yang minyak bidara sama untuk yang konsul. Sekarang WhatsApp yang satu juga dibuka, jadi Mas Tulus akan lumayan repot balas WhatsApp teman-teman. Mau percaya mau nggak sing WhatsApp Mas Tulus ki ribuan, jadi mohon pengertiannya nggih. Pokoknya yang mau ikut among-among, kalian bisa cek postingan Mas Tulus di YouTube atau bisa cek di kolom komentar paling atas. Sudah jelas ya? Matur nuwun, terima kasih. Kemudian teman-teman yang pesan minyak bidara, alhamdulillah kemarin sudah Mas Tulus kirim semua malam. Semua sudah terkirim dengan baik. Semoga manfaat sekali lagi untuk jadi obat bagi yang memesan. Yang masih memesan silakan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama alamat lengkapnya, kemudian pesannya berapa. Nggih. Matur nuwun, terima kasih. Manfaat jadi obat. Amin. Amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Semangat ya. Santorini atau di wilayah Yunani ini, pantai Santorini ini merupakan salah satu wisata unggulan teman-teman ya. Jadi Yunani ini punya pantai ya, yaitu punya wilayah atau punya pulau namanya Pulau Santorini, dan pulau ini terbentuk konon katanya dulunya tuh dari ledakan gunung api gitu ya, dan akhirnya viral, bahkan disebut sebagai krisis sismik. Kenapa? Karena gempanya itu terjadi hampir 1400-an kali selama periode 1 Februari sampai 7 Februari. Ini beberapa kali ada gempa susulan. Yang terbesar sampai di 5,2 teman-teman. Dan terdeteksi juga di tanggal 8 katanya ada 200 gempa susulan yang mengguncang wilayah tersebut. Kenapa? Karena memang ya sewajarnya gempa ini sering terjadi di wilayah Yunani. Karena apa? Karena Yunani merupakan salah satu tempat yang memang rawan dengan gempa, yang berada di dekat batas lempeng tektonik Afrika dan juga Eurasia yang besar. Sehingga Santorini sering mengalami aktivitas seismik, tapi jarang sekali terjadi dengan intensitas yang begitu kuat dan juga dengan waktu yang lama. Itu jarang sekali. Jadi memang wilayah ini sudah biasa terkena atau terdampak gempa ya, tetapi dengan jangka yang cukup panjang. Aku barang panik dari tanggal 1 Februari ke 7, seminggu penuh ada 1400 dengan magnitudo yang terkuat 5,3. Dan kita lihat ya, Santorini itu masih semacam kepulauan yang lumayan padat, sehingga akhirnya diputuskan ada 10.000 lebih dari pengungsi dan juga penduduk setempat, dari para pekerja dan seterusnya, yang sekarang mau tidak mau harus mengungsi. Aku lihat videonya juga agak-agak ngeri sih, karena mereka setengah ketakutan juga. Dan pemerintah setempat juga masih belum berani memastikan apakah ini aman atau akan ada peningkatan dan seterusnya. Tetapi artinya ini harus dijadikan kehati-hatian juga. Sejak tanggal 1 Februari sudah ada 1440 gempa, ada puluhan ribu orang mengungsi, baik warga setempat, baik juga untuk para pekerja yang ada di Santorini. Mereka semua mau tidak mau harus mengungsi karena keadaannya terasa semakin darurat. Karena apa? Di 8 Februari yang saya baca di sini, mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi, ada 200 gempa susulan dengan skala yang justru semakin membesar. Dan apa kata sismolog ya, mohon maaf, terkait dengan gempa susulan semakin besar, dan masih ada kemungkinan gempa dengan skala yang lebih besar. Dan para ahli juga masih belum bisa menyampaikan kira-kira mau sampai kapan gempa ini terus terjadi. Bahkan mereka menyampaikan masih ada kemungkinan terkait dengan gempa yang semakin membesar atau semakin menanjak. Walaupun di sementara yang kita lihat di data,
yang terbesar di 5,2 dan ini kan merupakan pulau ya, dekat dengan pantai dan seterusnya. Karena ada beberapa titik yang katanya sudah longsor, teman-teman. Jadi sangat mungkin wilayah ini longsor karena ya silakan cari di Google ya, Santorini itu kayak semacam perbukitan gitu dan rumah dari atas ke bawah. Jadi sangat-sangat mungkin kalau misalnya ada pergerakan tanah karena aktivitas gempa yang lumayan sering, apalagi 1.400 atau 1.000 kali teman-teman, dan magnitudenya besar, jadi lumayan. Ya kalau saya juga mungkin agak parno ya, dan masyarakat juga konon katanya ada puluhan ribu yang mengungsi, dan terlihat dari video yang beredar bahwa mereka juga lumayan pucat wajahnya, lumayan ketakutan, setengah tergesa-gesa karena ya memang sampai yang saya dengar itu kapal udara, kapal laut semuanya jadi nambah armada lagi, nambah jadwal karena yang mau keluar dari Santorini itu banyak banget teman-teman. Kita doakan semoga segera pulih dan tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi memang wilayah itu sudah sering dan terbiasa dengan itu, tapi kalau dengan jangka yang lama, dengan skala yang besar, dengan jangka yang cukup panjang, ini baru beberapa kali dan lumayan jarang terjadi. Sehingga wajar kalau masyarakat sendiri mengalami ketakutan dengan adanya fenomena itu. Dan aku nggak tahu harus ngomong ini atau enggak, tapi kita patut bersyukur dengan adanya gempa di Santorini. Bukan berarti kita mensyukuri mereka terkena musibah, tapi sekali lagi mohon digarisbawahi bahwa penyampaian saya ini bukan berarti mensyukurkan orang terkena musibah, tetapi artinya pecahnya tidak di sini. Itu seharusnya. Jadi beberapa kali juga saya menyampaikan Februari juga sangat dominan dengan gempa dan sudah terjadi di luar sana. Apakah intuisinya akan meluas? Kalau dikategorikan dari angka 1 sampai 8. Saya menghitungnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Februari ya teman-teman. Selebihnya saya nggak hitung. Karena memang ya di tanggal-tanggal itu terjadi gempa susulan berkali-kali, bahkan 1.400-an kali itu yang saya baca. Dan kalau dibaca mulai angka 1 sampai 8, kalau teman-teman bertanya mungkin nggak ini akan sampai di Indonesia, apakah mungkin secara intuisi pandangan Mas Tulus gempa ini akan berdampak ke Indonesia? Aku rasa kita patut bersyukur karena kalau pandangan saya dari 1 sampai 8 tuh kayak semacam jarak yang lumayan panjang atau mengarah ke yang panjang, dan kalau kita simpulkan ujungnya akan ke kecil. Sehingga kita juga akan terdampak dengan intuisinya. Bukan berarti apa memang terdampak dari sesarnya, aku nggak tahu kalau soal itu. Tapi secara hitungan angka, saya melihat dampaknya ada, tetapi dalam tanda kutip mengecil. Jadi seakan-akan tuh pandangan Mas Tulus tuh manjang, terus kecil kayak runcing. Sehingga pandanganku insya Allah, amin, mudah-mudahan kalau memang ada potensi gempa, ini juga dengan skala kecil terjadi di Indonesia. Dan terbukti beberapa kali ternyata di Jawa Barat tuh ada titik gempa teman-teman, dan sesuai dengan yang disampaikan yang Maung Telon. Makanya kadang-kadang aku nganu sama teman-teman tuh suka mikir yang gini. Terus kemarin di mana ya, Jawa Timur tuh ternyata juga ada beberapa potensi angin kencang juga, sama dengan disampaikan Cerondol. Dan di Banjar, di Bandung memang kecil, cuma 2, sekian, 3, sekian, dan tidak terdampak apapun. Tetapi gempa tuh ternyata lumayan sering terjadi setelah kita buat video itu. Jadi memang betul ada potensinya, tetapi alhamdulillah tidak besar. Dan kalau dibaca intuisinya sama dengan yang aku baca di angka 1 sampai 8 terkait dengan gempa Santorini. Saya melihat potensi ada, tetapi sudah mengecil. Alhamdulillah, potensinya mengecil. Nah, kalau dihitung dari intuisi, Mas Tulus, untuk Santorini sendiri seperti apa? Sama dengan hitungannya, saya melihat potensinya lambat laun akan berkurang. Apakah memang sampai akan hancur? Apakah akan ada titik gempa yang besar? Saya melihat ada peningkatan terus, tapi nanti lama-lama akan berkurang. Dan insya Allah, amin, kayaknya Santorini masih aman. Buat teman-teman yang mungkin sudah mempersiapkan jadwal pengen tamasya, ya kalau dalam waktu dekat sih jangan ya. Karena ya tadi seperti yang saya hitung, kayak ada jarak panjang, nanti lama-lama mengecil. Sehingga amin, ini kan cuma hitung angka, saya bisa salah teman-teman. Jadi kalau untuk Santorini sendiri, harapan saya juga semoga ini segera pulih, segera seperti sedia kala lagi. Tetapi kalau sampai mungkin teman-teman nanya apakah mau sampai ada gempa besar, sampai hancur, sampai tsunami dan seterusnya, apakah mungkin ini akan terjadi? Kemungkinannya kecil. Kalau dihitung lewat angka sih, saya hitung lewat angka ya teman-teman. Kalau dari hitungan lewat angka, saya melihat potensinya justru artinya akan mengecil. Tidak
membesar dan mungkin juga akan aman untuk kedepannya. Tetapi untuk jangka panjang lagi, I don't know, saya tidak tahu. Tetapi saya menghitung lewat angka dari 1 dan 8, poin yang saya dapat itu. Jadi Santorini sepertinya untuk sementara masih harus waspada juga, tetapi nanti lambat laun amin akan mengecil dan akan berkurang untuk artinya gempanya akan mengecil dan juga tidak akan semakin besar dan mungkin tidak akan panjang untuk durasi pengulangannya ya, seperti itu. Dan hal yang memang saya perhatikan di sini, sayangnya teman-teman, intuisinya kan kerep ya. Kerep itu sering. Jadi di Indonesia sepertinya lewat tanggal 8 ini juga akan lumayan sering ada pengulangan gempa dengan skala yang memang alhamdulillah kalau saya hitung lewat angka sih kecil. 19 sih harus hati-hati ke 19 berat. 19 Februari ke sana. Sementara ini masih kecil terus, intuisi dari Santorini masih terlihat kecil dan juga ada pengulangan. Jadi akan lumayan sering terjadi gempa di Indonesia dengan skala yang kecil ya. Jujur saya sampaikan di beberapa video, kalau kemarin saya sampaikan bahwa kayak yang olengnya sudah tidak terlalu sering tapi tiba-tiba kayak naik roller coaster yang dimana suatu kayak ngumut gitu. Berarti seringnya itu masih ada, tapi skalanya mungkin tidak sebesar yang kita duga sebelumnya. Selamat selumun selamat, harapan kita ya mudah-mudahan nggak usah sampai ke Indonesia. Kalau udah sampai ya wis lah pecah ning kono wae gitu ya, istilahnya gitu ya. Jadi kenapa saya bilang tadi kita harus bersyukur, karena tadi pecahnya sudah di sana sehingga sampai di kita tuh kecil, runcing ya. Gambarannya seperti itu secara ilmu cocoklogi yang saya hitung. Jadi saya nggak berani memastikan juga bahwa apakah ini benar atau salah, ini hitungan saya doang. Seru-seruan aja, konten-konten seru-seruan. Jadi teman-teman nggak perlu percaya dengan yang aku sampaikan, tapi silahkan kita hitung sama-sama ya. Seperti itu ulasan Mas Tulus terkait dengan gempa Santorini. Masih ada kemungkinan terjadi meskipun dengan skala kecil. Tapi sekali lagi perlu ada kewaspadaan. Kalau pengulangannya itu semakin kecil, gambarnya tuh sama kayak lagi dari laut nanjak ke atas ke darat. Berarti bisa jadi pengulangan gempa yang terjadi di Indonesia tidak di laut tetapi gempa dangkal alias gempa kering, dan ini lebih membahayakan karena gempa dangkal dengan kuota atau dengan kekuatan skala Richter yang kecil sekalipun bisa menjadi potensi musibah yang lumayan besar karena gempanya dangkal. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih, semoga manfaat, semoga suka dengan pembahasannya. Saya nggak pilih-pilih satu-satu, tapi saya pilih yang terbanyak. Kalau teman-teman mau dibahas, saya akan bahas. Apalagi silakan DM ke @bigtulus_official, atau kalian bisa komentar di postingan Mas Tulus yang Mas Tulus buat setiap Senin atau hari Minggu. Posting di situ, silakan komentar di situ. Teman-teman, Mas Tulus juga minta support dari kalian untuk diikuti atau di follow Facebooknya Mas Tulus di @bigtulus_official, L-nya 2, ya. Oke, terima kasih. Apalagi yang mau dibahas, silakan sarankan di situ. Kalau ada link beritanya. Kalau di WhatsApp, sorry, untuk link itu jarang bisa terbuka di WhatsAppnya Mas Tulus, karena Mas Tulus punya pengamanan double untuk WhatsAppnya. Mungkin bisa di Instagram saja ya, kalau ada link berita ya. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa juga untuk terus jadi berkat antar orang-orang di sekitar kita, jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita, dan juga terus berdoa juga. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang saat ini sedang surat rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat-hajat baik kita segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga segera terjual. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar. Sing dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih. Untuk sementara videonya apa adanya teman-teman, walaupun ada yang bilang gelap, walaupun ada yang bilang seperti itu, Mas Tulus minta maaf, yang ada dulu saja ya. Kalau mau beli yang murah, cuman dalam jangka pendek, jadi mendingan Mas Tulus nabung dulu. Kalau ada rezeki yang lebih, beli yang bagus sekalian biar tahan lama, ya.
Seperti itu. Apa maksudnya Mas Tulus? Lighting guys, alias pencahayaan ya. Terima kasih, matur nuwun, semoga manfaat. Mas Tulus pamit mundur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Aku pengen goreng piwul. Wah, mantuli. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.